Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Di video kali ini, kami kelompok 10 AKC akan membawakan materi Monopolistic Competition. Video ini merupakan tugas kelompok mata kuliah Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Bapak Bambang Suprayitno MSc dan Ibu Dr. Daru Wahyuni SE MSI. Berikut merupakan teman-teman dari kelompok 10 yang menyusun materi video Monopolistic Competition pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada Hafiz Al-Azhar, yang kedua Paulina Aurin, yang ketiga saya sendiri Delia Sungkono Putri, yang keempat Umniyah Khairunisa Amin, dan yang terakhir Nur Fadilah. Sebelum masuk ke materinya nih teman-teman, kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa yang akan kita bahas pada video kali ini? Nah, pembahasan pada video kali ini ada 5 poin. Yang pertama ada pengertian dari pasar persaingan monopolistik, yang kedua ciri-ciri pasar persaingan monopolistik, yang ketiga keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistik, yang keempat persaingan selain harga atau non-price competition dalam pasar persaingan monopolistik, dan yang terakhir atau kelima kelebihan dan kekurangan pasar persaingan monopolistik. Yuk next video. Baik, saya Hafiz Al-Azhar dengan NIM 21812144003. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pasar persaingan monopolistik. Apa itu pasar persaingan monopolistik? Pada dasarnya, pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasar yang berada di antara dua jenis pasar ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan persaingan monopoli. Oleh karena itu, sifat pasar persaingan monopolistik mengandung sifat dari pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopoli. Pasar persaingan monopolistik dapat diartikan sebagai suatu pasar yang dimana memiliki banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbagai jenis atau different product. Pasar persaingan monopolistik memiliki aspek perbedaan komoditas. Yang pertama, perbedaan dalam bentuk fisik. Perbedaan dalam bentuk fisik terdiri dari fungsi barang, desain, kualitas, merek, logo, dan kemasan. Yang kedua, perbedaan dalam penjualan. Perbedaan dalam penjualan terdiri dari jangka waktu kredit, ketersediaan komoditas, kemudahan dalam memperolehnya, pelayanan purna jual, lokasi perolehan komoditas, dan pelayanan. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh aku, Delia Sungkono Putri dengan NIM 21812144019. Seperti yang nampak nih, kita akan membahas tentang ciri-ciri dari pasar persaingan monopolistik. Secara ringkas, ciri-ciri pasar persaingan monopolistik dapat dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama, terdapat banyak penjual. Banyaknya penjual pada pasar persaingan monopolistik tidak sebanyak seperti pasar persaingan sempurna. Namun, apabila di dalam sebuah pasar sudah terdapat puluhan perusahaan, maka pasar persaingan monopolistik sudah mungkin terwujud. Ukuran perusahaan yang ada dalam pasar persaingan monopolistik ini besarnya relatif sama, tidak ada salah satu yang lebih besar ukurannya. Keadaan ini menyebabkan produksi suatu perusahaan relatif sedikit apabila dibandingkan dengan keseluruhan produksi dalam keseluruhan pasar. Perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik dapat keluar dan masuk dengan mudah sehingga cukup banyak penjual yang membuat mereka dalam posisi persaingan. Kemudian yang kedua, barangnya bersifat berbeda corak. Nah, ciri yang satu ini merupakan sebuah sifat yang penting dalam membedakan antara pasar persaingan monopolistik dengan pasar persaingan sempurna nih teman-teman. Dalam pasar persaingan monopolistik terdapat perbedaan corak atau different product dan secara fisik sangat mudah membedakan antara produk yang ditawarkan oleh perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, perusahaan memiliki sedikit kekuasaan dalam mempengaruhi harga. Berbeda nih dengan pasar persaingan sempurna yang tidak memiliki kekuasaan dalam mempengaruhi harga. Dalam pasar persaingan monopolistik, perusahaan dapat mempengaruhi harga namun tergolong relatif kecil. Pasar persaingan monopolistik dapat mempengaruhi harga karena sifat produk yang dihasilkan, yaitu bersifat berbeda corak atau different product. Dengan adanya different product, maka pembeli akan bersifat memilih, yaitu mana yang lebih disukai antara produk dari perusahaan A atau produk dari perusahaan B. Maka apabila suatu perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik tersebut menaikkan harga, pembeli masih tetap tertarik kepada perusahaan tersebut walaupun akan ada keadaan di mana jumlah pembelinya sedikit berkurang karena kenaikan harga tersebut. Sebaliknya, apabila suatu perusahaan menurunkan harga jualnya, maka tidak mudah bagi perusahaan tersebut untuk menjual semua barang produksinya.
Hal tersebut disebabkan karena banyak konsumen pasar yang masih tetap membeli barang yang dihasilkan oleh perusahaan lain walaupun harganya sudah menjadi relatif lebih mahal. Yang keempat, kemasukan dalam industri relatif mudah. Maksudnya, jika ada perusahaan yang ingin masuk untuk menjalankan usaha di dalam pasar persaingan monopolistik, maka tidak akan banyak mengalami kesulitan. Hambatan atau kesulitan yang akan dihadapi tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan pasar oligopoli dan pasar monopoli. Namun, kemasukan pasar monopolistik ini tidak semudah seperti pasar persaingan sempurna. Kenapa? Faktor yang pertama adalah karena modal yang diperlukan relatif besar jika dibandingkan dengan perusahaan yang bersaing dalam pasar persaingan sempurna. Faktor yang kedua yaitu perusahaan terkait harus menghasilkan barang yang berbeda dari perusahaan yang lain dalam pasar monopolistik. Sehingga perusahaan baru tersebut harus memproduksi dan menggunakan strategi pemasaran yang lebih menarik dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Karena biasanya pada perusahaan lain sudah memiliki pelanggan yang sulit untuk berpindah ke perusahaan yang lainnya. Ciri yang terakhir yaitu persaingan promosi penjualan yang sangat aktif. Pada pasar persaingan monopolistik, harga bukanlah merupakan sebuah penentu utama. Seperti yang kita tahu, di dalam pasar persaingan monopolistik mungkin ada perusahaan yang menjual produk dengan harga yang relatif tinggi namun tetap dapat menarik pelanggan. Maka untuk mempengaruhi cita rasa pembeli, perusahaan di pasar persaingan monopolistik melakukan persaingan bukan harga atau non-price competition. Persaingan yang ada adalah aktif dalam memperbaiki mutu, desain produk, dan melakukan periklanan dengan terus-menerus dan menarik. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistik. Di sini saya, Umnia Khoirunisa Amin, akan menjelaskan tentang keseimbangan apa aja yang ada dalam pasar persaingan monopolistik. Jadi, keseimbangan yang pertama ada keseimbangan jangka pendek. Nah, di slide ini di bagian kiri bawah ada grafik yang menggambarkan keseimbangan jangka pendek. Dari grafik tersebut bisa ditentukan harga. Kita bisa melihat penentuan harga dan output jangka pendek pasar monopolistik. Nah, yang pertama, perusahaan monopolistik menghasilkan produk yang terdiferensiasi, kurva permintaannya negatif. 2. Karena banyak produk yang bisa substitusi dekat, kurva permintaannya sangat elastis terhadap perubahan harga. 3. Output terbaik adalah pada saat MR pada grafik sama dengan MC. 4. Pada saat MR lebih besar daripada MC, maka laba diperbesar dengan meningkatkan output. 5. Kebalikannya nih, pada saat MR lebih kecil daripada MC, maka laba total ditambahkan dengan pengurangan output. Yang terakhir, 6. Jika pada output terbaiknya P lebih besar daripada ATC, maka perusahaan tersebut mengalami keuntungan. Kemudian P sama dengan ATC, maka perusahaan mengalami impas. Dan yang terakhir, jika P lebih kecil daripada ATC, maka perusahaan tersebut mengalami kerugian dan beroperasi sepanjang P lebih besar daripada AVC. Selanjutnya, keseimbangan jangka panjang. Nah, di slide ini sudah dilampirkan grafik yang menggambarkan tentang keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistik, yakni keseimbangan jangka panjang. Dari grafik tersebut, kita bisa melihat bahwa keuntungannya adalah 0. Dalam jangka panjang, semua perusahaan monopolistik hanya mencapai titik impas dan berproduksi pada bagian kurva LAC yang memiliki kemiringan negatif. Jika perusahaan pasar dalam persaingan monopolistik memperoleh laba dalam jangka pendek, akan lebih banyak perusahaan yang akan masuk ke pasar dalam jangka panjang, sehingga titik keseimbangan pindah ke titik terendah LAC. Next, masih dalam pembahasan yang sama, yaitu keseimbangan jangka panjang. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang variasi produk dan beban penjualan dalam monopolistik.
Dalam pasar persaingan monopolistik, perusahaan dapat meningkatkan variasi produk dan beban penjualan seperti iklan untuk meningkatkan permintaan. Apa sih variasi produk dan beban penjualan? Oke, kita bahas satu-satu ya. Variasi produk adalah perubahan dalam beberapa ciri produk yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjadikan produknya lebih menarik bagi konsumen. Sedangkan beban penjualan sendiri merupakan semua beban yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengiklankan produk, meningkatkan armada penjualannya, serta memperbaiki layanan. Perusahaan dapat mengeluarkan lebih banyak uang untuk variasi produk dan usaha penjualan selama MR yang diperoleh akibat kegiatan ini melebihi MC. Hingga akhirnya MR sama dengan MC. Oke, selanjutnya saya Paulina Aurin dengan NIM 21812144009 akan melanjutkan materi mengenai non-price competition dalam monopolistic competition. Nah, apa sih non-price competition itu? Jadi, non-price competition yaitu persaingan bukan harga atau juga dapat disebut persaingan non-harga, merupakan dimensi persaingan yang didasarkan pada faktor selain harga. Nah, non-price competition ini pada hakikatnya berarti usaha di luar perubahan harga yang dilakukan oleh perusahaan atau produsen untuk menarik lebih banyak pembeli atas barang yang diproduksinya. Non-price competition ini dianggap lebih baik dibandingkan dengan persaingan harga. Mengapa sih? Nah, jadi non-price competition ini dianggap lebih baik dan lebih bertahan untuk jangka panjang karena strategi ini memungkinkan pelanggan untuk tetap loyal meskipun bisa saja harga barang relatif mahal. Jadi teman-teman, non-price competition dalam monopolistic competition ini meliputi dua hal, yaitu diferensiasi produk dan promosi penjualan atau iklan. Oke, apa sih diferensiasi produk itu? Jadi diferensiasi produk berarti produk yang dibuat memiliki bentuk, ukuran, warna, atau corak yang berbeda walaupun hasil produk yang dibuat sama. Nah, diferensiasi produk akan membuat konsumen lebih mudah dalam memilih produk yang sama. Para produsen menarik konsumen dengan membuat produk yang unik dan menarik. Nah, teman-teman, terdapat cara dasar dalam membuat diferensiasi produk, yaitu seperti membuat perbedaan fisik meliputi penampilan serta kualitas seperti ukuran, berat, warna, desain, tekstur, dan sebagainya. Dapat juga dengan memberikan layanan produk yang berbeda dibandingkan dengan produk dari perusahaan lain. Perbedaan produk merupakan citra atau image yang ingin ditampilkan oleh produsen di dalam benak konsumen. Dalam hal ini, kita dapat melakukan diferensiasi produk. Nah, untuk contoh saja, diferensiasi produk bisa dilakukan dengan membuat produk yang bekerja sama dengan influencer atau selebgram atau tokoh yang terkenal yang dapat dijadikan keunikan atau kekhasan dari produk perusahaan tersebut yang dapat menarik minat konsumen. Oke, selanjutnya yaitu promosi penjualan atau iklan. Nah, teman-teman pasti sudah tahu ya apa itu promosi atau iklan. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, pada dasarnya harga bukan penentu utama dalam monopolistic competition, melainkan pada keunggulan atau keunikan produk, sehingga dibutuhkan promosi yang aktif dari produsen untuk memasarkan hasil produksinya. Nah, promosi penjualan ini tentunya mempunyai tujuan ya teman-teman. Apa sih tujuan dari promosi atau iklan ini? Jadi tujuan dari promosi atau iklan yaitu memberikan informasi dan gambaran kepada konsumen mengenai hasil produksi perusahaan, yang hal ini penting untuk perusahaan baru yang masuk dalam pasar monopolistik.
Tujuan yang kedua yaitu menekankan kualitas produk secara persuasif serta memelihara hubungan baik dengan konsumen. Nah, promosi penjualan ini juga terdapat manfaatnya, yaitu memberikan informasi pada konsumen dan mempermudah konsumen dalam mengambil keputusan, serta iklan mampu mendorong produsen untuk meningkatkan mutu hasil produksinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. Apa aja sih kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik? Yuk kita bahas. Yang pertama, kelebihan pasar monopolistik. Kelebihan pasar monopolistik diantaranya yaitu: pertama, setiap produsen atau perusahaan bebas keluar masuk sistem pasar monopolistik. Jadi, di dalam pasar monopolistik, untuk setiap produsen yang ingin keluar atau masuk pasar memiliki kebebasan untuk melakukannya. Kenapa? Karena dalam pasar monopolistik, setiap produk dapat digantikan dengan mudah oleh produsen lain. Jadi nggak akan ada tuh yang namanya kelangkaan produk yang akan menyusahkan konsumen. Kedua, terdapat banyak produsen atau penjual. Seperti yang kita ketahui, dalam pasar monopolistik, terdapat produsen yang sangat banyak dan beragam. Selain itu, produsen pada pasar monopolistik nggak bisa menentukan harga pasar seenaknya loh. Oleh karena itu, setiap produsen pada pasar monopolistik harus aktif untuk menentukan pangsa pasarnya sendiri. Lalu, yang ketiga, kemudahan bagi konsumen dalam menemukan kebutuhan sehari-hari. Karena dalam pasar monopolistik terdapat berbagai macam corak produk, tentu saja dong hal itu membuat konsumen dapat lebih mudah mencari barang atau kebutuhan sehari-harinya. Lalu yang terakhir, adanya diferensiasi produk. Yang dimaksud dengan diferensiasi produk adalah barang yang sejenis namun memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, contohnya tuh pada perusahaan olahraga seperti Adidas, Nike, dan Puma. Ketiga perusahaan ini mengeluarkan jenis produk yang sama yaitu jaket olahraga, namun dengan ciri khas masing-masing. Hal inilah yang disebut dengan diferensiasi produk. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kekurangan pasar monopolistik. Kekurangan pasar monopolistik yaitu diantaranya: pertama, memiliki skala persaingan yang relatif luas dan tinggi. Nah, hal ini disebabkan oleh dalam pasar monopolistik terdapat begitu banyak produsen. Tentu saja hal ini mendorong masing-masing produsen untuk memberikan produk terbaik mereka untuk konsumen. Jika seorang produsen tidak mampu memberikan inovasi produk yang lebih baik dari produsen lain, kecil kemungkinan produsen tersebut akan berkembang atau berhasil loh. Kedua, diperlukan modal yang cukup besar. Biasanya hal ini terjadi pada kebutuhan biaya untuk pemasaran yang relatif besar. Karena perusahaan harus selalu aktif dalam melakukan promosi, memperbaiki pelayanan, mengembangkan desain produk, dan sebagainya. Contohnya nih, ada sebuah perusahaan menjual barangnya dalam harga tinggi namun mampu menarik pelanggan karena kegiatan pemasarannya yang teratur dan luas. Namun ada juga nih perusahaan yang menjual barangnya dalam harga murah tetapi tidak bisa menarik pelanggan dikarenakan kegiatan pemasaran yang tidak aktif dan kurang luas. Lalu yang ketiga, pasar yang selalu mendorong produsen untuk melakukan inovasi. Pasar monopolistik adalah pasar yang akan selalu mendorong produsennya melakukan inovasi produk. Karena apabila seorang produsen tidak mampu membuat inovasi produk, besar kemungkinan nih produsen tersebut akan ketinggalan jauh oleh produsen lain yang telah lebih dulu menciptakan produk yang lebih baik dan juga menarik di mata konsumen. Lalu yang terakhir, tingkat keoptimalan atau efisiensi untuk perusahaan kecil tergolong rendah. Dikatakan rendah karena kurang efisiennya produk yang diproduksi di perusahaan kecil. Hal ini tentu saja berpengaruh kepada harga produk yang semakin murah. Tentu saja hal ini mempengaruhi biaya operasional perusahaan.
Kemudian berikut merupakan sumber referensi yang digunakan oleh teman-teman kelompok 10 dalam menyusun materi pada video kali ini. Nah, kita sudah berada di penghujung video nih teman-teman. Kami kelompok 10 mengucapkan terima kasih sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyajian dan penyampaian materi pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.